Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama kami channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Channel motivasi bisnis untuk masyarakat kecil. Kawan, ada 4 parameter jika ingin mengetahui air kolam kita kondisinya baik-baik saja, yaitu suhu air, keasaman, kebasahan, kandungan oksigen, dan kandungan garam. Mari kawan, kita simak video ini sampai habis, karena video ini akan membahas detail tentang bagaimana cara kita merawat agar ikan kita jauh lebih sehat lagi, lebih cantik lagi. Oke kawan, kita lihat di video kali ini. Cara kasat mata air tidak sehat bisa dilihat dari kejernihannya. Memang sekali lagi kejernihan air tidak menandakan 100% air kita sehat. Cuma minimal kalau keruh ini akan menyebabkan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain seperti jamur. Yang kedua, secara umum kita bisa mengetahui dari bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap ini juga mesti ada yang tidak beres di kolam kita. Entah ada sisa-sisa makanan yang membusuk, ada ikan-ikan mati yang belum kita angkat. Banyak faktor yang menyebabkan seperti itu. Yang ketiga, kita lihat di video kali ini. Banyak gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh aerator maupun pompa air. Air bergelembung atau berbusa dengan intensitas agak banyak, ini sangat tidak baik. Ini menandakan bahwa kandungan oksigen di dalam air itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak bergelembung. Gelembung ini tidak mudah pecah jika kita angkat di permukaan. Kalau ada gelembung tapi sangat mudah untuk meletus, itu tidak ada masalah. Kalau gelembungnya tidak mudah pecah atau tidak mudah meletus, maka ini menjadi masalah. Kematian koi itu ada 2 faktor pada umumnya, pada garis besarnya, yaitu karena jamur atau karena kekurangan oksigen. Pasti banyak yang bilang, oh ingon-ingon mesti mati. Iya, cuma matinya ikan bukan dikarenakan kelalaian atau keteledoran dari para pemeliharanya. Sangat disayangkan kalau seperti itu. Periksa kawan satu persatu jika ingin memindah ikan-ikan kita sekalian, ada enggak di sekujur tubuhnya di bagian-bagian tertentu seperti ekor, mulut, ataupun kadangkala di insang. Kalaupun ada jamur, segera ikannya dibedakan, disendirikan, diisolasi mandiri, kasih garam secukupnya. Ya, garam ikan. Ataupun bolehlah garam-garam yodium, tapi cuma agak mahal. Tapi untuk sementara itu bisa dilakukan. Tambahi dengan E4 ataupun obat-obat antibiotik yang lainnya yang banyak dijual di toko-toko pertanian. Yang ketiga, perawatan ikan atau kolam ikan itu wajib dikasih garam per meter persegi, ya kurang lebih dari menghabiskan 1 on garam. Apakah setelah kita kasih garam kita melakukan seperti itu semua bisa menjamin ikan-ikan kita tidak mati? Nah, ini pertanyaannya. Kawan, semua makhluk hidup pasti akan mati, tapi matinya bukan karena 3 faktor tersebut: kekurangan oksigen, kena jamur, dan
kandungan keasaman maupun kebasahan air tersebut. Minimal ikan kita akan bertahan jauh lebih baik daripada yang tidak melakukan seperti itu. Kalau ikan kita itu jumlahnya ratusan bahkan sampai puluhan ribu, maka tidak perlu dicek satu persatu. Ambil saja sampel dari 50 ekor, diambil 2, 3, selanjutnya seperti itu dan terus menerus. Gitu kawan yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi jenengan semuanya. Kami dedikasikan video ini untuk masyarakat yang memang suka bergerak di bidang perikanan, khususnya ikan hias. Nah, bedanya kalau kita berbudidaya ikan hias dengan ikan konsumsi, salah satunya seperti ini. Kalau ikan konsumsi dari mulai tebar benih sampai di panen atau masa pemanenan itu tidak perlu dikuras, dibiarkan saja, airnya bau, airnya keruh, airnya dan lain-lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau boleh saya memberikan saran, menjaga kebersihan air agar tidak bau adalah langkah yang terbaik bagi kehidupan lingkungan kita. Koi termasuk salah satu ikan yang sangat mudah stres, mudah terombang-ambing, tentunya menjadikan jiwanya terguncang. Kita lihat ikan koi tidak pernah diem, tidak pernah mau santai, jadi selalu bergerak ke sana kemari. Caranya sangat mudah kawan, kalau ingin ikan-ikan kita tidak mudah terhasut oleh isu-isu di luar sana, yaitu dengan membuatkan shelter-shelter, bisa dari paralon, bisa dari bekas genting atau bambu dan lain-lain. Banyak yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Yang kami lihat, ikan koi selalu berputar sana kemari. Siapa yang mengajak pasti diikuti, seakan-akan seperti itu. Jarang sekali ada ikan koi yang tidak bergerombol. Jarang sekali koi itu tidak ikut-ikutan ke sana kemari. Tapi kalau dengan pakai seperti ini, pakai shelter maupun tempat-tempat persembunyian, itu akan menenangkan pikirannya, jauh lebih menenteramkan kejiwaannya. Jadi tidak mudah sering keluar rumah, sering keluar di shelter. Insya Allah ikan-ikan kita akan jauh lebih aman, akan jauh lebih tidak stres lagi. Itu cara menanggulangi tingkat kesetresan daripada ikan koi kita yang terkenal sangat gopok. Yang keempat, biasanya kita lakukan adalah penyeritan atau pengelompokan berdasarkan besar kecilnya ikan-ikan yang kita miliki. Yang besar dikelompokkan besar, yang kecil dikelompokkan kecil. Karena ini akan mempengaruhi tingkat konsumsinya nanti. Semakin kecil, maka kita butuh makanan yang lebih kecil. Dan begitu juga sebaliknya. Maka penyeritan itu bisa dilakukan sekitar 1 bulan berjalan atau 1,5 bulan maksimal ketika kita mau membudidaya ikan-ikan sejenis ini. Idealnya kawan, per meter persegi itu diisi bibitan sekitar ukuran 8 sampai 12 cm, sekitar 100 ekor. Ini agar space daripada tempat yang dipakai untuk lingkungan hidupnya ikan kita jauh lebih
longgar lagi. Semakin beranjak dewasa kawan, wajib disortir atau diserit tadi. Ya minimal maksimal lah 1,5 bulan atau 2 bulan boleh lah. Untuk mengetahui perkembangan juga penting untuk diserit atau dipilih. Nah ini kawan, lihat di video kali ini sudah kita siapkan kolamnya yang untuk cadangan. Kalaupun ada masalah bau, kekurangan oksigen dan lain-lain bisa kita langsung aplikasikan. Jadi kalau bisa, kalau memelihara ikan seperti ini, kita punya cadangan kolam yang lain. Suatu ketika kita pasti butuh, karena nggak mungkin ini kita biarkan kolam kita bau, apalagi di sekitar lingkungan rumah kita. Obat jamur apakah perlu dibeli? Perlu kawan, untuk jagani barangkali suatu ketika ada urgen. Banyak dijual belikan di toko-toko obat-obatan pertanian. Jadi itu kawan, dari kami, dari channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, keikhlasan, dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan kita masing-masing. Salam sukses dari kami. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wallahumma fiq al-bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam merdeka. Dadah semuanya. Oh iya kawan, yang belum subscribe segera subscribe. Klik cling cling cling, klik cling 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 cling, karena 10 menit merubah hidupmu. Dari Desa Sidoarjo, desa mandiri, desa penuh keberdayaan. Terima kasih sudah mampir di channel ini, nonton dan subscribe. Kuliah Bisnis 10 Menit. Dadah.